Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, seorang peneliti asal Jepang melakukan riset kolaborasi terkait asal-usul kambing domestik di benua Asia. Bermitra dengan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, benarkah terdapat kambing lokal Indonesia yang justru memiliki kedekatan secara genetik dengan kambing Eropa? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Sektor peternakan memegang peran penting dalam pembangunan, khususnya dalam proses pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri, upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daging, susu, dan telur dari hewan ternak selalu menjadi fokus utama. Namun ada pembahasan yang jarang dilirik masyarakat mengenai asal-usul kambing domestik yang tentunya dapat berpengaruh pada pola perawatan hewan ternak guna mencapai produktivitas yang diharapkan. Adalah Prof. Hideyuki Manen, merupakan seorang peneliti asal Jepang yang menaruh perhatian besar pada pembahasan kambing domestik. Profesor dari Kobe University ini melakukan riset skala Asia dalam mencari tahu sejarah penyebaran kambing domestik khususnya di Benua Kuning dengan bantuan beberapa peneliti mitra dari berbagai negara di Asia, salah satunya Profesor Raden Roro Sri Rahma Aprilita Bugiwati MSc PhD dari Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Actually, at Hasanuddin University is very good, and they have good equipment, and also of course professor and student. That's why I'd like to have a collaboration work, and also in research purpose, the Sulawesi Island is near the Maluku Islands. And the Maluku Islands is very interesting because in the old day, Maluku Island the called spicy island. Spicy island. Like nutmeg and pepper, and so they collect. They mean in the old days Arabian people, and then 500 years ago, the European people come to here. To collect spice, and at that time, I think European people to bring the goat on the ship. Tak hanya penulisan publikasi bersama, kolaborasi ini rupanya juga memberikan kesempatan bagi Prof. Lita untuk mengajar sebagai dosen tamu tetap pada mata kuliah Animal Breeding and Genetics di Graduate School of Agriculture Science, Department of Bioresearch Science, Kobe University, dan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan lecture and practice di kelas undergraduate. Menggait Prof. Lita sebagai peneliti mitra atau counterpart untuk Indonesia, kolaborasi riset internasional antara Kobe University dan Fakultas Peternakan Unhas ini dibiayai oleh pemerintah Jepang melalui JSPS atau Japan Society for the Promotion of Science. Kerjasama ini telah mereka mulai sejak tahun 2017 dan kali ini merupakan penelitian tahap kedua yang dimulai tahun 2021 hingga 2025 mendatang. Ya, dari tahun 2017 sebenarnya sudah ada dua pendanaan, dua jenis research. Itu yang pertama kebetulan saya masuk di, itu sudah ada dari 2016 sebenarnya, tapi beliau mulainya di 2017 untuk di Indonesia. Jadi 3 tahun pertama itu kami sudah selesaikan, sudah ada publish Q1-nya 1, Q2-nya juga ada. Dan masih ada lagi yang bisa dipublish dari hasil research selama 3 tahun itu. Kemudian Prof. Manen mengusulkan kembali dibiayai oleh JSPS untuk 5 tahun hingga tahun 2025. Tapi pengambilan data untuk di Indonesia itu dilakukan dimulai tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Prof. Lita bersama dengan rekannya, Dr. Muhammad Ihsan Andi Dagong SPT MSI, berkontribusi dalam mengumpulkan sampel darah kambing-kambing lokal dari Indonesia. Lokasi pengambilan sampel dilakukan di beberapa wilayah, mulai dari wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, Jeneponto, Maros, Pulau Selayar, dan Pulau Pasi. Selain itu, pengambilan sampel juga dilakukan di Pulau Lakor dan Pulau Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya, Pulau Buru, Pulau Seram, Pulau Saparua, dan Pulau Ambon, hingga lokasi terakhir dilakukan di beberapa kecamatan yang ada di Provinsi Gorontalo. Pengambilan sampel terakhir ini dihadiri langsung oleh Prof. Manen sendiri. Tahun ini kebetulan beliau bisa datang,
karena ini tahun terakhir untuk collecting di Indonesia, beliau paksakan datang. Jadi beliau ingin ada yang mewakili daerah bawah dari Spice Island, ada yang Sulawesi, ada yang tengah-tengah Maluku, dan di bagian atas. Jadi tahun ini beliau datang ke kami tanggal 1 Maret sampai 7 Maret kemarin di Gorontalo. Jadi kami jelajahi ada sekitar 11 kecamatan mencari kambing lokal itu. Jadi kedatangan beliau kali ini untuk mengambil sampel darah, kemudian sekarang sedang diekstraksi untuk mendapatkan DNA, nanti baru dilanjutkan dengan kegiatan macam-macam lah analisis molekulernya hingga mendapatkan informasi seperti apa sih petanya di Indonesia itu kambing dari mana gitu. Menariknya, dalam perjalanan mengumpulkan sampel selama kurang lebih 4 tahun, riset ini turut menguak sebuah fakta baru mengenai salah satu kambing endemik Sulawesi Selatan, yakni kambing Marica, yang justru memiliki kedekatan secara genotip dengan kambing Eropa. Tahun 2022, kebetulan tahun 2021 kami menemukan dua sampel yang kami temukan di daerah Bontoa Maros, itu sangat lekat dengan yang secara fenotip itu kambing Marica. Ternyata pas Prof Manen analisis, itu ternyata kedekatan jarak genetik dari kambing Marica itu lebih dekat dengan kambing Eropa. Jadi itu wow, ada temuan baru gitu kan. Tidak bisa pungkiri bahwa ternak lokal itu memang penampilannya kecil. Tentu kurang menarik untuk peternak mengembangkan. Tapi di sisi lain mereka diberi kemampuan oleh Tuhan adaptasi yang cukup tidak bisa dikalahkan oleh yang ternak introduksi gitu ya. Seperti sapi Bali sekarang sudah mulai masuk bangsa-bangsa lain. Jadi kita harus bekerja keras. Oke, masuk mungkin ada disilangkan, tapi bagaimanapun kita masih harus mempertahankan punya kita sendiri gitu ya. Jadi ada ayam kampung, ada kambing kacang, ada sapi Bali, ada domba. Mungkin di Sulawesi Selatan tidak banyak domba, tapi artinya kita punya kekayaan ternak lokal yang perlu kita jaga. Selain untuk menjaga keberadaan mereka, mungkin juga kita harus bisa, selain itu kita bisa membantu meningkatkan income masyarakat melalui usaha konservasi tadi gitu. Jadi balance gitu. Prof Vita menekankan bahwa Indonesia memiliki ternak lokal dengan keunggulannya sendiri. Hal tersebut tentu memerlukan upaya bersama untuk tetap mempertahankannya. Iva Syarahman, Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, Universitas Hasanuddin menyelenggarakan International Women Day in Unhas dengan tema Women Roles in Business and Inclusivity di Sains Teknopark Universitas Hasanuddin pada Jumat 8 Maret 2024. Kegiatan ini tak hanya dihadiri oleh perempuan saja, namun juga laki-laki dari berbagai kalangan. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Hari Perempuan Internasional diperingati setiap tanggal 8 Maret setiap tahunnya. Pada tahun 2024 ini, Universitas Hasanuddin turut memperingati International Women's Day dengan menggelar seminar International Women's Day in Unhas dengan tema Women's Roles in Business and Inclusivity yang menghadirkan sejumlah narasumber perempuan dari berbagai latar belakang. Di antaranya yaitu Philippa Armstrong, selaku Acting Australian Consul General in Makassar, Sri Fatmawati SSC MSc PhD, selaku Chair of OST, serta Haji Ramla Wahyudin selaku owner and founder Cafe Mela House of Donut atau Donat Tuli. Sejalan dengan tema Hari Perempuan Internasional tahun 2024, sebagaimana yang dilansir dari situs internationalwomensday.com, yaitu Inspire Inclusion, yang bertujuan untuk menginspirasi orang lain untuk memahami dan menghargai kesetaraan perempuan. Rektor Unhas, Profesor Jamaluddin Jompa MSc dalam sambutannya menyampaikan bahwa Unhas telah menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung inklusivitas bagi siapapun yang ingin menempuh pendidikan di Unhas, termasuk dengan menyediakan beasiswa khusus bagi mahasiswa disabilitas, dan memastikan setiap fakultas turut mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif tersebut. Pada momen kali ini juga diberikan penghargaan Gender Champion Unhas kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan Unhas, Dr. Hartati Tamti STMSI, yang turut hadir mendampingi suaminya Rektor Unhas. Ya, saya kira kegiatan seperti ini sangat baik, dan tadi materi yang disampaikan oleh pemateri itu luar biasa, membuka wawasan kita terkait peran perempuan ya, khususnya di Unhas di Indonesia ya, dan untuk ke depan saya kira sangat
tadi Pak Rektor juga sudah sampaikan bahwa harus lebih banyak lagi peran-peran kita untuk wanita perempuan khususnya di Unhas ini, mendampingi sebagai pendamping ya untuk saya sendiri sebagai ketua Dharma Wanita Unhas juga tentunya sangat luar biasa itu perannya, kita harus selalu siap siaga. Terdapat momen menarik dalam pemaparan materi kali ini, yakni dengan tersedianya translator bahasa isyarat serta bahasa Inggris Indonesia. Mengingat narasumber yang hadir salah satunya berasal dari Australia, serta satunya lagi merupakan difabel tuli, sehingga untuk mempermudah komunikasi dibutuhkan penerjemah untuk menjelaskan maksud yang ingin disampaikan oleh narasumber, maupun yang disampaikan oleh penanya pada sesi tanya-jawab. Philippa Armstrong selaku Acting Australian Consul General in Makassar menyampaikan materinya dalam bahasa Inggris yang pada intinya tanpa kesetaraan gender tidak ada hak asasi manusia. Pemerintah Australia pun melalui programnya telah melakukan pemberdayaan perempuan di salah satu desa di Kabupaten Maros untuk meningkatkan kepercayaan diri perempuan untuk mengutarakan pandangannya di depan lelaki yang mereka nikahi. Bahkan setiap hari peringatan International Women's Day, pemerintah Australia selalu melakukan investasi. Hal ini dilakukan untuk mempercepat kemajuan di semua bidang di dalam kehidupan internasional. As a woman, I want to encourage them to keep struggling, keep fighting, don't give up your dream. You can do it. Help others around you to learn from yourself. Just keep going. Pada kesempatan yang sama, Sri Fatmawati menuturkan bahwa yang menjadi tantangan utama bagi perempuan ialah ketika perempuan berada di suatu sistem yang tidak mendukung sesama perempuan. Apalagi tidak semua perempuan memiliki privilege yang sama. Namun pada saat perempuan dianggap setara, maka tantangan itu akan menjadi lebih mudah bagi perempuan. Adapun hal yang dapat dilakukan perempuan untuk mengubah dunia diantaranya ialah dengan terlebih dahulu mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi, be the best version of you, serta berani untuk speak up. Jadi setiap perempuan itu mereka punya their own strength ya, punya kelebihan, punya kekuatan sendiri. So kita harus fokus sama apa yang menjadi kelebihan kita. Kita harus tahu dan mengenal jati diri kita. Sehingga goal yang kita set itu akan lebih tajam. Dan ke depan, analisa masa depan kita akan jauh lebih bermakna, seperti itu. Dan tentu sebagai perempuan, saya selalu sampaikan bahwa science is a way of humanity. Jadi apapun hal yang akan dilakukan, jadilah sesuatu yang kind, sesuatu yang baik, dan untuk kemanusiaan. Hal menarik lainnya dari momen kali ini ialah hadirnya Haji Ramla Wahyudin selaku owner Donat Tuli. Sebagai difabel tuli yang hanya lulus di bangku SMP saja, tidak menyurutkan mimpi Fatma untuk menjadi pengusaha. Ia adalah sosok pekerja keras dan gigih. Terbukti dengan suksesnya usaha yang ia rintis secara mandiri. Dari yang sebelumnya dirintis sendirian sampai akhirnya saat ini, sudah memiliki 8 orang karyawan yang seluruhnya ialah karyawan tuli. Husnaini Putri Intan, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV. Kasus bullying akhir-akhir ini marak terjadi di berbagai sekolah di Indonesia. Begitu memberikan dampak yang buruk terhadap korban yang mengalami tindakan bullying. Bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak melihat fenomena ini? Bullying atau perundungan merupakan tindakan yang mengganggu, mengusik terus-menerus, atau bahkan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Dapat berbentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik secara berulang-ulang. Dan dari waktu ke waktu, bullying juga dikenal sebagai tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah. Dampak yang diberikan kepada korban begitu mengganggu secara psikis. Tak hanya korban, pelaku pun bisa terdampak akibatnya, seperti memicu timbulnya gangguan emosi, gangguan tidur anak, masalah kesehatan mental, gagal fokus belajar, penurunan prestasi, dan menghambat tumbuh kembang yang baik bagi anak. Tindakan bullying termasuk sebagai tindak pidana. Tentunya anak yang menjadi pelaku dapat dipidanakan jika dilaporkan, berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, tepatnya pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berkaitan dengan bullying atau biasa dikatakan perundungan, itu merupakan suatu tindakan agresif. Kalau agresif itu biasa konotasi minus ya. Tindakan agresif
ya terhadap seseorang untuk berusaha untuk menyakiti, kemudian untuk mengintimidasi atau untuk merupakan suatu upaya-upaya penekanan terhadap seseorang. Nah, Undang-Undang Perlindungan Anak sudah mengatur tentang itu. Ya, jadi sekarang dulu itu dikategorikan kenakalan anak atau remaja, tapi sekarang sudah masuk ke dalam ranah pidana. Sudah diatur dalam KUHP, ya, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ditambah lagi diatur juga tentang bully di dalam Undang-Undang ITE, dan ada aturan tentang anti hate speech yang berkaitan dengan tindakan bullying itu sendiri. Upaya preventif internal dan eksternal harus terus dilakukan, baik dari diri sendiri, sekolah maupun peran guru, orang tua, dan orang sekitar, agar dapat terus mengedukasi terkait tidak baiknya tindakan bullying dilakukan. Upaya preventif yang harus dilakukan itu dari dua sisi, ya, dari sekolah dan dari siswa itu sendiri. Jadi dari sisi sudut internal dan eksternal. Dari sekolah harus memberikan pemahaman bahwa tindak pidana bullying adalah termasuk tindak pidana, sehingga mahasiswa atau siswa itu takut untuk melakukan bully. Dan dari sudut siswa sendiri harus menekankan nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila. Itu yang harusnya ditanamkan kepada siswa-siswa sekolah saat ini, yang mulai sudah berkurang seperti itu. Stop bullying, stop perundungan, sesama manusia tentu suatu yang tidak menyenangkan jika saling menyakiti. Saling mengasihilah sesama manusia, dan semangat anak Indonesia hebat. Aminah Rahma, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.